cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Semakin hot fit. Iya dong. Tapi Vicky ini termasuk sahabat yang baik. Kalau dia gue minta tolong, dia oke. Kita kan namanya juga Lu temenan. pokoknya lu minta tolong apa, gue pasti support Vic. Oke, gue Tapi lu tuh kuat banget ya, nggak ngantuk-ngantuk, gue lihat gitu, melek terus. Lu suka banget ya sama tante. Gila ya nonton kita 700.000. Gue tuh gak gue DM-in Tante Erni. Lu DM apa? Iya gue DM-in. Lu DM apa? Tapi gue belum pernah ketemu. Lu DM apa? Orangnya ramah banget, asik. Asik, tapi ini juga sama. Gue DM langsung terus gue telepon langsung Tante Erni. Kalau lu, seks di kepala lu apa nih? Yang pasti itu suatu kewajiban untuk juga menjaga sebuah rumah tangga kita agar tetap abadi gitu loh. Salah satunya dengan itu. Udah, ini dia akan siap-siap sebagai pemersatu bangsa untuk kita semuanya. Dan sudah siapkah kita harus mengaplauskan bahwa ini akan masuk siap-siap ke dalam arena. Ini dia. Kita sambut Tante Erni, pemersatu Bangsa kita, Tante Erni. Ya ampun Tante, akhirnya aku ketemu Tante juga. Ya ampun aku DM terus. Akhirnya aku ketemu Tante juga. Ini pertemuan Aku pertama. Aduh. ucapin makasih Tante, silakan duduk Tante Erni. Tante duduk Tante. Ya ampun Iya, Tante. Tante, maaf Seksi ya, banget tadi udah kayak hanya si manis jalan jembatan dulu, Ancol. Tante. Aduh. Aduh. Enggak gitu kok. Aku boleh geser nggak? Ya aku juga dong pengen dong. Hai semuanya, live di Rans Entertainment 30 jam nonstop. Sekarang waktunya Tante Erni, pemersatu Satu bangsa. bangsa. Kalian mau tanya apapun itu boleh, tapi tolong ya tetap beretika dan tetap harus sesuai dengan norma, oke? norma dan etikanya. Dan juga Tante Erni di sini sama kita semua akan bagikan hadiah puluhan juta. Juta rupiah dan handphone pastinya nanti. Oke, follow juga Instagram Tante Erni. Iya dong. Bu Tante, I love you. Tante. Oke, Vic, gue tag dulu sebentar ya. Iya. Lu ajak ngobrol dulu dong. Tante, aku tuh orang yang salah satu nge-DM Tante Erni nih. Gue mah jujur ngomong semuanya. Bener gue mah. Lu kasih lihat, Gue mah buka gue dong, DM. buka dong. Bener gue DM gue mah. Bener Buka karena gue dong. mengagumi. Lah nggak apa-apa dan gue sopan aja. Tanya sama Tante. Gue Wajar yang namanya laki mas ini ya. Tuh. Mengagumi perempuan. Oh, ya. gue bilang tuh, badannya bagus sekali. Tante, iya. Kamu tuh manis banget. Gue DM. Nih, gue sumpah demi Allah ya. Gue belum ketemu sama Tante, gue udah DM duluan. Sumpah. Terus gue semangat banget pas kita ada di dia. Tuh. Lihat kan? Tuh. Terima kasih sekali loh. Tuh, dibalas dengan ramahnya. Gitu loh. Bagaimana tidak pemersatu bangsa? Generasi diayomi gitu loh. Terayomi gitu loh. Coba live, Rans Entertainment, Raffi Nagita live dong. Iya sekalian. Kalau mau ada nanya, tapi Tante, Mbak, aku tuh jadi jujur, aku langsung nge-DM Mbak Erni. Tante aja aku panggilnya ya. Ya di sini, kalau di luar Mbak. Mbak, boleh nggak aku telepon? Oh boleh, aku langsung telepon, aku ceritain bahwa Rans Entertainment ini kita bikin Mbak 30 jam nonstop untuk bagi-bagi hadiah, untuk kasih semangat, kesempatan, karena kan kita masuk ke fase new normal. Bener. Jadi kita mau kasih hadiah. Mbak, aku cuma pengen nanya, ini bini gue lagi nelpon si Gigi. Apa sih? Mbak, bentar ya Mbak. Biar langsung ini. Apa sih, Ntar sayang? gua foto sama Tante dulu. Lagi apa? Ini lagi. Sabar, ada- sabar. Tante. Ada ini sayang, ada Tante Erni, pemersatu bangsa. Oh, mau makan nggak? Enggak, enggak, aku kenyang, diet. Diet. Kamu, Rafathar udah, kamu takut itu Rafathar bangun loh. Udah tidur. Enggak. Aku kesana ya. Jangan. Mau Ini kapan kan kesini, programnya, ups. Iya. Gigi siap-siap yoga, Gi. Nggak Enggak. capek kalau yoga ya, besok kan mau yoga. Apa-apain sih? Hah? Nggak suka kan nama. Tuh kan Rafathar belum tidur. Udah sayang, kamu tidurin dulu. Udah pian aja deh. Mbak, aku mau nanya sama Mbak. Lagi live. Hai semua. Tante Erni, gimana rasanya menjadi seorang Tante Erni yang tiba-tiba viral? Wow, mengidolakan semua. Kalau tadi Anya Geraldine kan masih muda. Kalau Tante ini hot mom. Mom. Hot mom. Digilain semua laki-laki. Sebelum Tante Erni jawab, kita lihat dulu ini dia.
Artikel. Terima kasih. Nanti kalau apa aku siap. Terima kasih banyak. Ini dong. Oh iya dong. Tuku besok. Oh iya boleh dong pasti. Sekarang juga langsung. Siap. Siapa sebenarnya Tante Erni, selebgram yang viral dan disebut Tante Pemersatu Bangsa? Oh. Ini dari Tribun Pontianak. Gue dari semua daerah ya, udah mulai dari semua berbagai daerah di Indonesia Dari gitu. Sabang sampai Merauke Sabang ya, sampai Mas? Merauke. Iya Tante, bisa Tante Erni tiba-tiba viral. Tante Erni itu boleh jelaskan nggak sebenarnya itu apa? Sebenarnya kalau aku sendiri ditanya kenapa viral, kayak mikir apa ya yang bikin kayak begitu. Kayaknya aku biasa-biasa aja sih. Kalau mau dilihat dari postingan Instagram ya, terus di Instagram sendiri itu yang seumuran aku terus posting foto yang seksi gitu-gitu, banyak banget yang lebih seksi, Iya sih, banyak banget yang lebih cantik ya kan? Iya, Tante. Pastinya gitu. Kamu jangan tutup-tutup bantal, kenapa? Enggak, biar lebih ini sopan. Iya. Kalau takut nggak sopan takut ini. Iya, jadi aku juga mikir kenapa ya? Jadi viral kalau ditanyain kayak begitu aku juga nggak tahu kenapa gitu loh Raffi. Tapi Tante tahu nggak, kita punya grup maaf nih, para pekerja seni atau artis-artis. Itu sering banget nguploadin foto Tante. Iya. Sumpah saya nih, bener. Kalau gitu sekarang malah aku yang mau nanya sama Mas Vicky. Ah boleh Tante sikat Tante. Iya. Tapi sebelum itu kliponnya Tante jatuh. Oh kliponnya jatuh. Oh, teleponnya aja. Enggak lu Fik, enggak lu Fik ini ada Mbak. Lu jangan, lu jangan macem-macem. Enggak kan maksud menolong. Iya menolong dari mana lu? Menolong. Emang ada itu. Sabar ya. Sabar ya, nih. Boleh air putih dong, aus nih. Iya. Dari Karena ada tadi Tante kayak Erni. sadaran. Tante kita. Wow. Sabar ya. Sabar ya, Tante lagi siap-siap dulu. Di Instagram ya Tong berapa? Banyak. Wah, yang di Instagram kalian bisa live streaming juga nih. Tante, ini udah jam 12 malam. Yang live aja nonton 20.000 lebih. Wow. Di nanti ya, Di malam-malam. nanti. Tante Erni sadar nggak bahwa Tante Erni ini seksi? Kayaknya biasa aja sih Raffi. Ah. Bener. Enggak, makanya tadi aku kan belum selesai Oh nanya iya, Mas Vicky. Tante dulu nanya boleh. Iya. Kenapa, Tante? Iya kenapa gitu loh Mas Vicky kan pasti kan kalau ngelihat cewek-cewek di Instagram itu kan banyak yang Betul, lebih seksi. betul. Terus kenapa aku yang di DM? Apa rata-rata di DM semua? Enggak. Oh, Enggak serius. DM itu tertentu. Kenapa? Ya kalau tadi pertanyaannya memang umum ya. Ya banyak kata Tante bilang orang yang seksi, bahkan Iya orang dong. yang lebih maaf Iya. pakai bikinian Nah, ada di iya. Instagram. Aku nggak pernah Tante- loh pasang Iya, foto nggak pernah. pakai bikini. Enggak, cuma yang ketat doang ya maksudnya ya. Ya maksudnya kayak ya inilah gitu, seksi sedikit tapi sopan gitu, beretika. Dan justru itu seksi orang yang menurut aku nggak dimiliki orang lain. Oh. Karena rasa pandangan pria-pria terhadap Tante itu mampu mengalirkan sebuah aliran energi yang makanya kenapa Tante dibilang pemersatu bangsa? Karena bagi aku sebuah pemersatu tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi dilakukan dengan mengayomi dan mengagumi. Wih. Dia mengayomi gitu loh. Jadi dengan semua pada menggilai Tante, gue tuh punya grup semua temen-temen ya artis semua itu di situ pada. Wih, Siapa? Tante Sebutin Erni, namanya. Tante Sebutin Erni, namanya gila. siapa artis yang tergila-gila. Ya udah banyak lah di situ grup-grup kita semuanya gitu loh. Enggak, kalau seandainya nih, Ah. Tante Erni sendiri, lu akan mengejar Tante Erni? Salah satunya gue keren, selain persahabatan kita, gue mau ketemu Tante Erni. Iya, tapi bener. Serius Mas Dia Vicky? sampai rela, Saya ibaratnya. tersanjung banget loh sampai segitunya Serius Mas aku. Vicky. Dan aku yang mengagumi. membuat di segmen ini Nagita harus tidur. Iya, dan akhirnya aku mau pas nyebut Tante Erni, kita tuh perjuangin banget. Waktu aku sempat ada kabar Tante Erninya belum ada nih, akhirnya udah DM aja. Kita tuh berdua lagi syuting Oke Bos, tiba-tiba ayo bergerilya untuk ke Tante Erni. Enggak, aku deh baik kok, aku aja di DM dibales. Coba Vi DM aja, minta telepon. Bener, kita tuh memperjuangkan dan akhirnya aku ketemu sama idola aku. Karena biasanya sebenarnya kalau aku diajakin yang keluar malam-malam begini tuh aku nggak mau biasanya. Karena kemarin aku juga tahu dikasih tahu sama ada Raffi, ada Mas Vicky, makanya aku juga mau Tapi bener diundang loh, ke sini. aku sebelumnya ngomong sama Tante Erni, Tante Kita satukan punten, misi. Aku bilang punten banget bahwa masalahnya ini kan dalam keadaan begini malam-malam tuh gimana ya, aku bilang
emang kurang bagaimana, tapi boleh nggak ini acara buat keluarga? Aku bilang kita kasih semangat buat semuanya orang dalam fase yang memang fase new normal, kita kasih semangat buat mereka. Karena aku denger juga maksud dan tujuannya Raffi bikin ini, makanya aku support banget gitu. Itu kan buat kebaikan banget Ya kita kan berapa bulan ini ya udahlah kita dikarantinakan, ikut aturan. Banyaklah suasana yang situasinya jadi agak merenung. Nah, udah mulai ada new normal ini. Ayo, wah bagus lah Rans ini dengan gebrakannya menghibur semuanya. Tapi yang lebih hebat lagi, Tante mampu menapakkan kaki di waktu yang tidak normal untuk ada di tengah-tengah kita itu. Terima kasih banget. Sama-sama, Thanks, Tante. sama-sama. Aku mendukung banget kalau bikin acara-acara yang seperti ini, itu aku mendukung 100%. Alhamdulillah. Dan sekarang kalian boleh nanya ke Tante Erni, tapi Boleh. kita akan buka dulu artikel ini. Ya. Looking to visual. Boys. Tante Erni tak segan blokir akun IG yang beri komentar begini. Komentar apa yang tuh, Tante akan blok? Komentar yang kalau udah terlalu nggak ada aturan nih, maksudnya dalam arti Ngomongnya kalau masih ngomong kayak yang tante seksi banget sih, tante angkat aku jadi anaknya dong, tante aku mau daftar jadi keponakan, yang kayak gitu-gitu masih oke. Tapi kalau yang kayak udah Kayak apa contohnya? misal tante mau nenen dong, Wah, Oh my tuh God. kayak gitu. kayak gitu di blok. Oh mau nenen emang ibu kamu. Ya nggak sopan Ya, dong. yang kayak gitu-gitu itu aku udah pasti ya udah daripada aku ngelihatnya terus jadi sebel gitu, ya udah. Dan Tapi aku Tante- rasa juga mungkin orang-orang yang kayak gitu mungkin juga ada perasaan gimana ya. Mungkin dia sebel juga kali yang lihat aku sampai dia ngomong begitu. Jadi Enggak, menurut aku itu enggak sebel. enggak. Kenapa sih? Karena Dia Tante mengagumi yang berlebihan sih. Enggak, karena Tante tapi kan menurut harusnya juga masih mikir-mikir dong Iya, kata-katanya yang benar harus juga. di ini. Tapi Tante ini tanpa Tante sadari, Tante Erni ini sekarang menjadi fantasi untuk cowok-cowok. Pasti itu. Kayak Vicky contoh, lu lebih suka yang muda atau yang Tante yang hot mom? Sumpah, Tante. Kenapa? Lu pakai sumpah, kenapa? Ya karena memang selera orang nggak bisa di... Apa fantasi lu kalau melihat, tapi dengan sopan ya, Iya. melihat atau mendengar Tante Erni? diurusin. Lu pengen diurusin? Iya. Aku bekerja pagi, siang, malam. Tante di rumah sama anak-anak untuk urus semua. Wah, aduh. Berarti muka gue muka pengurus banget. Bukan. dong. Karena Lu pikir pengurus yayasan lu? bukan. Karena jiwa keibuannya juga memang ada, menyayangi gitu loh, mengayomi. Makanya aku di saat lagi DM, jujur ya, Tante merasa nyaman nggak? Aku DM sopan atau enggak? Menurut Sopan, Tante? sopan. Bener Tante nyaman aja kan? Ya, oke. Ini live loh. Ini ada kamera ya lupa. Ini live lu, Vic. Ini tonton berapa puluh ribu orang kenapa? Hari ini, enggak kita live, ini kan kita udah berapa, 3 jam live? Udah yang nonton 800.000. Wow. Dari pertama kali jam 8 sampai detik ini Iya. udah 800.000. Hebat, Dengan hebat. kurang lebih 20.000, 30.000 terus bertahan dengan hadiah yang kita bagi. Ini ada artikel lagi? Buat Tante Erni, sabar-sabar Tante. Kita lihat artikel. Maaf ya, aku begini nggak apa-apa. Iya. Ini dia. Soalnya memang ngejaga ya. Baca Vic. Aduh, Kenapa? mata kita lagi. Dari Himi Name. Hai, mainan itu. Oh, itu mah Tante. Oh, maaf nih, ada ini. Ada Jessica Fitriana. Cocok Tante Erni. Ku udah nonton. @Aud Fortuna. Jangan lupa nonton Dri. WKWKWK. Itu Tante bilang, "Hai, my name Hola, gengs, channel YouTube perdana aku sudah tayang hari ini, namanya Tante Erni. Hati-hati banyak yang palsu." Udah ada channel YouTube. Woi. Sekarang kita swipe up gimana? Yes. Oke, asik, buat thank semuanya you. kita Terima lihat kasih. dulu. Dan kemarin Apa namanya? itu, Erni. My name. tapi kalau di YouTube-nya itu banyak banget yang palsunya. Makanya sekarang kita klarifikasi namanya apa? Tante? Apa? Tante Apa sih? Erni sebenarnya namanya Tante Erni, tapi kok banyak banget ya. Tante Erni yang nggak ada pemersatu bangsa. Oh, Tante Erni aja. Tante Erni aja. Mm-mm. Mana ya? Itu udah ada videonya belum? Ini yang berapa? Enggak, yang mana ya? Mana sih banyak banget? Hah? Udah ada subscribe, udah ada ini, yang ini. Bukan yang itu. Ada linknya sih sebenarnya ya. Coba linknya. Oh iya, lihat Oh, lihat ya udah, Instagramku aku- aja, lihat iya, Instagramku. Di Instagram ya? Kita lihat Bio bukan ya Ninja My RX. name is Erni. Susah ya, Raffi. Nih ya, langsung ya ini dia. Nah itu. Aduh, Tante kalau memang lihat ininya nggak apa-apa ya Tante ya. Tuh, cantik kan? Aduh, foto itu lagi. Tuh, tolong di zoom dong. Tuh, cantik Tante Erni nih. Nih, inilah Instagramnya Tante Erni yang asli. My name is Erni. Udah followernya udah 1,3 juta. Wah. Padahal Nggak ada apa-apa lah dibanding kamu, mah Tapi- itu masih. Nih, bukan aku debu. langsung lihat YouTube-nya ya. Nih, aku langsung klik. Ini di subscribe. Baru kemarin tuh. 501 karena baru ya? Baru kemarin. Nih Tante Erni
Sekarang aku langsung swipe up ya Tante. Ya, asik. Ini kita share, kita swipe, kita copy dulu. Ini jadi ada Instagramnya Tante Erni, sekali lagi. Instagramnya adalah Tante Ernie. Tante Ernie. Sekarang aku, nih kalau Instagram 1,3. Hi, my name is Ernie. Tuh, Fik. Menurut lu cantik gak? Cantik gak? Mantap. Cantik gak? Banget. Kalah si manis jembatan Ancol. Si manis jembatan Ancol. Setan dong. Ya bukannya kan seksi. Oke ya. Setan seksi. Hai Tante Erni, udah punya YouTube channel. Tante Erni ini yang asli. Ya. Tolong di subscribe, di komen. Dan Share. Tante akan banyak video-video seperti apa nih Tante? Kemarin masih introduction, tapi besok akan ada konten aku olahraga. Wah, Muay Thai. olahraga. Jadi besok aku akan Muay Thai. Muay Thai. Swipe up dulu sama Ditayanginnya abis sholat Jumat. Iya dong. Iya. Biar kita habis sholat, langsung kita lihat nanti. Iya maksudnya kan habis sholat, Iya benar. kita Ada lihat. perimbangan lah. Nih, aku swipe up. Swipe up, Widih. Thank you, makasih Rafiq. Nanti kamu juga dong. Oh, pasti dong. Swipe-in Fik, aku lu dong. juga, Aku Fik. pasti support banget. Aku kalau tante kapanpun minta konten apapun, aku siap demi Terima tante. kasih, terima kasih. Beda dong. Itu kan band metal, nggak cocok. Tante bisa nyanyi nggak Tante? Nggak bisa, jangan. Suaraku kayak begini. Tapi tuh tante tuh- ngomong aja agak ya. fals, apalagi suka Aku juga nggak bisa nyanyi, diedit sama Meli Guslo. BBB. Nih. Oke nih. Oke. Tante, menurut Tante, Iya. laki-laki yang seksi itu seperti apa? Ini nggak apa-apa nih, agak malam obrolan dewasa, Iya. tapi sopan kita. Ya. Seksi Menurut tante? boleh dong. Lelaki yang menurut tante tuh Seksi ya. Iya. Kalau aku ya nggak bisa bohong sih. Kalau pertama itu Apakah kan apanya pasti dulu yang dilihat? pertama kali pasti orang kan akan lihat wujudnya ya, dalam arti Fisiknya. tampilan fisiknya gitu. Oke. Sebelum ngomongin lebih lanjut. Ya ganteng ya, oke. Badan nih asal jangan yang terlalu sampai kayak bola masih oke. oh ya. Tapi kalau kayak begitu tuh menurut aku cuma kesan sebentar aja. Oh. Tapi aku tuh lebih ngerasa laki-laki tuh seksi kalau dia itu setelah ngomong itu bisa Nyambung. ngomong apa aja nyambung gitu. Vicky menurut Tante Erni apakah termasuk cowok yang seksi? Karena kan aku belum aku kan belum pernah ngobrol langsung sama Mas Vicky ya, Iya, jadi aku nggak tahu. Baru mulai pelan-pelan. Iya. Tapi kalau aku sih udah ada rasa kenyamanan. Ya, lu yang nyaman, Tante Erni belum nyaman. Cepet banget. Nyaman Tapi gitu. Tante, kalau menurut Tante Erni, seks itu apa sih? Kita obrolan dewasa nih. Kalau menurut apa, seks itu apa, Fit? Ya seksi buat Kan kita udah menikah semua kan, maksudnya udah, iya kan? Menurut lu apa? ya sebuah hal apa ya? Kelangsungan kebutuhan yang harus kita berikan di dalam sebuah rumah tangga untuk tetap kita jaga juga. Gitu loh. Karena orang yang bermateri cukup atau apapun bisa jadi permasalahan rumah tangga diawali dari tentang seks itu. Jadi seks itu memang sebuah edukasi juga untuk salah satu menjaga keselarasan rumah tangga Betul. kita. Gitu ya. Sisi edukasinya ke situ gitu. Betul, loh. betul. Bener nggak, sama nggak? Tante? Betul sih, menurut aku juga kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku tuh seks malah juga salah satu bentuk komunikasi antara dua orang gitu kan. Iya, sambil kayak dalam bicara. bentuk ya nggak bicara juga, maksudnya dalam bentuk yang lain gitu ya. Fik, lu nggak paham. Seks itu kan, loh, bener kan? Seks itu kan bukan maksudnya dari cara kita memperlakukan di Betul, awal, bener nggak? iya, iya. Kayak ada maaf nih tante yang awal gerubak, Iya. itu kan Iya nggak? Ya. wanita ini kan sebenarnya dari bahasa. Senangnya iya di gitu lah. Raffi pasti tahu Di lebih treatment. jago lah Raffi lah. Weh, Raffi udah pasti aku lebih jago. jago. Makanya Nagita nggak bisa lepas. Di treatment. Tapi lucu loh, aku nih pengen nanya ya. Ya, ke boleh. kalian. Kenapa kayaknya belakangan ini ya, aku merhatiin tuh dari Iya. kayak DM yang masuk gitu. Kebanyakan tuh dari anak-anak yang umurnya juga bisa dibilang masih muda-muda gitu. Aku mikir kenapa Nge-DM ya, kok tante? kenapa anak-anak muda kok sekarang ini kayaknya lebih seneng kayak sama tante-tante Bukan sekarang tante. gitu. Aku di usia 22 tahun, aku Oh. pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang 15 tahun di atas aku. Nah, aku pengen tanya. Apa itu alasannya? Gimana sih? Kenapa sih alasannya kok kamu sukanya yang lebih jauh lebih? Nah, Maaf ya Gigi, nggak apa-apa kan ditanya-tanyain gini. Sebenarnya sekarang karena memang kalau zamannya aku 10 tahun yang lalu, aku sekarang 33 mau 34. Waktu aku sama mantan aku Ibu YS. Cie. Ya itu- siapa? YS. Itu 15 tahun dia lebih
Oh itu bedanya 15 tahun 15 ya, tahun. Raffi sama dia ya? Dan itu pertama kali aku mendekat dan menjalin hubungan dengan wanita yang Di atas usia. Terus kamu rasanya gimana? Nyaman? Lama juga ya? Raffi? lama, aku 4 tahun. Wow. 4 tahun. Dan dulu tadinya kan aku pacaran sama anak-anak yang seusia aku. Iya. Nah, tapi laki-laki itu memang ada kata yang disebut boys will be boys. Wah. Saat kita, apalagi ini adalah pengalaman pertama nih, experience pertama saat kita dekat dengan seorang wanita yang memperhatikan kita, yang diajak ngobrol itu asik, itu akan berbeda. Bener. Kan tadi balik lagi, rasa nyaman itu tadi ya. Bener, laki-laki itu terkadang Terus kayak ada diurusin. bukan diurusinnya aja, kadang juga ada laki-laki itu liar. Kalau kayak aku, kayak Vicky kan kadang liar, tapi kadang kalau misalnya bisa waktu lu pacaran nih, misalnya nih ada sesuatu yang memang bisa ada tantangan baru, kita tuh adrenalin kita Betul. Tapi di saat kita menghadapi dengan seseorang yang di atas usia kita, sebenarnya itu sebuah tantangan, ada dua hal. Pernah, Mas Vicky pernah juga pacaran sama yang di atasnya Mas Vicky? Pernah aku. Oh oke. Berapa Bahkan tahun? hampir menikah cuma nggak jadi. Aku sempat sampai 3 tahun, justru pacaran terlama aku bukan orang-orang seusia aku. Tapi bedanya berapa tahun lebih tuanya tuh cewek? 14 tahun. Kamu, Berarti memang gua menang benar. gua dong, gua 15 tahun. Iya, gue 14 doang. Cuma kan usianya sampai ngatur namanya dari Tuhan. Bedanya cuma 14 Terus doang sama pengalaman dia lu, naik. lu nikahin nggak yang waktu di atas? Hampir menikah. Terus yang membatalkan? Cuma karena gini, yang akhirnya kita jadi pilihan ke dia itu rasa memakluminya tinggi, menyikapi sebuah hal bijaksananya tinggi. Jadi kita juga terajak untuk dewasa dan pikiran kita akan jadi naik fasenya untuk menjadi sebuah pasangan yang membangun, Tante. Kalau kita dengan seusia pasti kita konfliknya, apa kamu begini? Tapi kalau itu enggak, diskusi kita ngobrol, kamu kenapa akhir-akhir ini tidak menghubungi aku? Justru kenyamanan itu yang kita rindukan dan ada di diri Tante. Dasar. Balik lagi. Tante. Oke, ini aku akan tentang fantasi. Kalau buat Oke. Tante Bisa Erni, nggak apa-apa. fantasi itu seliar apa yang Tante Erni suka? Sebelum Tante Erni jawab, kita lihat dulu ada artikel lagi nih. Wah, ini Looking dia to visual. tayangan dari Ini kakek. dia. Difitnah Fitnah. pasang tarif 25 juta Tante Erni, kekecilan atau kegedean sih? Nah, ini kan banyak, sekarang kan Tante sudah menjadi selebritis. Orang yang dibicarakan. Aku aja kan pasti sering digosipin. Maksudnya dengan hal-hal kayak gini, Tante Erni suka merasa terganggu? Awalnya itu kan dulu sampai aku sempat ganti nama di IG itu karena itu. Karena ada kayak Hoax. orang yang ambil foto tuh dari Instagram terus dimasukin ke YouTube terus dia tulisannya gitu. Unboxing Tante Erni. Waduh. Terus tarif 25 juta gitu. Terus apa yang Terus Tante- aku nggak lihat itu, tapi ternyata suamiku yang dikirimin sama temennya nih tuh kok ada itu loh istri lo kayak gitu. Jadi aku sempatnya agak ribut karena ya pasti marah lah. Pasti Siapa dong. sih yang nggak Pasti. marah gitu loh. Pasti, Tante. Jadi Pasti. terus dia Jadi yang bilang, tahu siapa? "Hah? Yang tahu pertama? Suamiku justru Yang awalnya. dikasih tahu sama temennya dia, ini kan istri lo gitu. Terus dia sempat yang marah sama aku terus yang ya udah deh kamu nggak usah lah main-main Instagram lagi gitu. Oh, suami sempat melarang? Iya sempat melarang. Jadi tadinya kan namanya aku Erni Yudhoyono dulunya. Oke. Terus setelah dia bilang, udah deh gak usah deh tuh kan akhirnya kamu pasang-pasang foto malah kayak gitu-gituin, ditulis-tulis begitu segala macem. Kan gak enak dong sampai temenku yang nanya gini-gini gitu. Nah terus aku sempat Sempat malah jadi ketegangan juga. iya dong, sekitar 1,5 bulan tuh aku nggak posting foto. Sama sekali, benar-benar ya udah deh gitu. Tapi kayaknya ada yang dirindukan nih karena biasanya emang demen banget posting foto. Akhirnya udah lama terus aku ngomong sama suamiku ya udah deh aku gini aja kali ya nggak usah pakai nama, maksudnya pakai nama keluarga, aku pilih nama sesuatu yang kayaknya lebih santai, lebih ringan gitu. Jadi hi my name is Erni. Wow, dan gitu. itu yang menjadi viral. Hi, my name is Erni. Tapi sekarang mah udah normal lagi kan. Sekarang alhamdulillah normal Udah lagi. memaklumi. Ya, tapi memang kadang seorang laki-laki tuh suka kadang juga ada rasa cemburunya. Ya pastilah. Pasti wajar, apalagi kalau kita sayang. Tapi kalau tambah lama memang sang wanita atau pendamping kita bisa membuat kita secure, Iya. nggak bakalan apa-apa juga. Ini kita lihat ada artikel lagi, Vic. Yep. Itu visual. Yang nyetrika siapa sih ini jam segini? Lama. Sabar. Merasa bukan Artis. Tante
Erni. Lu baca bisa cepet nggak sih? Bangga jadi ibu rumah tangga. Kita berdua dong, satu kata. Gitu terpatah-patah. Enggak, dia nggak lihat. Lu lihat kan? Emang gak ada dia jadi pada kebaca kita kalau ada live ada dia. Si Vicky nggak baca tulisannya, dia ngeliat. Tante tidak merasa artis, tante merasa Iya. ibu rumah tangga. Tapi tante ini udah artis kan? Banget. Viralnya mengalahkan bahkan artis-artis juga sesungguhnya. Vicky ketangkap polisi itu lebih Kenapa ada tangkap? viralnya lebih dia. Saya tuh sempat 2 hari 2 malam loh nangis nggak berhenti. Sedih. karena semenjak yang ada dibilang orang viral itu saya kan merasa apa sih yang diviralin dari saya, kan saya nggak bikin apa-apa gitu ya. Terus jadi diundang ke sini ke TV, tapi saya pikir oh ya udahlah, saya menghormati aja, kayak diundang stasiun TV, ayo kita ada ini nih mau ngobrol gitu-gitu ya, aku datang aja. Terus dimasukin kan sama mereka itu ke Instagram, dan ternyata ada komen-komennya gitu. Aku nggak sengaja baca tuh komennya, aduh komennya itu. Mungkin karena aku tidak seperti kalian ya. Kalau kalian kan udah yang bodo amat. Mungkin orang mau tante ngomong karena apa, belum biasa. terserah. Ada yang Iya. kata-kata mungkin kurang ajar. Aduh, bukan. Yang maaf nih, mungkin ada yang aduh tante ininya dong. Bukan, kalau yang kayak gitu udah biasa. Malah udah biasa, tapi kayak yang dihina-hina yang lu tuh siapa sih gitu. Orang mukanya jelek aja. Ada yang ngomong gitu. Buta loh. Terus Tante. Terus apaan sih yang dibikin viral dari ini orang gitu-gitu. Aku mikir kok pada marah-marahin aku, soalnya aku nggak minta Tante. juga. Terus oh dia bayar, pasti dia itu bayar katanya. Ada yang ngomong gitu. Iya, pasti itu dia bayar. Itu lihat aja tuh, kayaknya sih dia mampu tuh kalau bayar-bayar wartawan biar supaya di masa tuanya itu dia kelihatan viral. Ya ampun, Tante. Gitu, jadinya Kita tuh diciptakan 2 tangan dari Tuhan. Tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. aduh, bijaksana Cukup sekali 2 tangan Mas Vicky ini ternyata. menutup 2 telinga kita, telinga Tante, agar Tante terus berjalan untuk meraih mimpi Tante. Dan buat kalian para netizen semua, Tuhan sudah menciptakan jari-jari kalian yang indah. Gunakanlah untuk hal yang baik dan bukan menghujat antara sesama. Amin, ya Allah, luar biasa, bijaksana sekali. Saya setuju banget. Saya setuju sih. Iya, begitu. Memang akhirnya saya pikir ya udahlah yang kayak gitu-gitu nggak usah terlalu Jangan diambil pikiran Tante. Jadi kalau Tante kan yang karena aku bukan kayak Mas Vicky. Kalau Mas Vicky atau Raffi kan memang public figure, memang yang udah biasa aja. Kalau saya public figure, ini public enemy. Tapi Tante tahu nggak kehebatan Tante apa? Tante nggak tahu kan kehebatan Tante? Mereka sudah membuang waktunya, mengorbankan waktunya hanya untuk memikirkan seorang Tante. Berarti Tante tuh lebih spesial untuk hidup dia. Dan dia tidak mampu berbisa apapun yang dia lakukan. Akhirnya dia melakukan sebuah ujaran kebencian terhadap Tante. Tapi Tante akan terhormat dan menang di mata Tuhan. Amin, oh my God. Wah, jadi makin malam saya makin jadi nyaman ya sebelahnya Mas Vicky, bahaya nih. Semakin malam di Vicky semakin dekat sama Tuhan. Jangan gitu, Bang. Panggil dong, ntar. Jangan gitu. Enggak, maksudnya kan memberikan ini juga. Karena kan merasakan kesedihan juga kita, bro. Tapi kalau tante lebih seneng cowok yang agresif atau tante yang agresif? Cowok lah yang agresif. Lagi. Iya, mengejar maksudnya. Iya. Kan cewek mah seneng dikejar. Kayaknya salah mulu ya gue. Nggak pernah bener. Bahas yang fantasi nih. Kalau seorang Vicky, Iya. tante, aku, fantasi dalam hubungan suami istri penting atau enggak? Penting banget dong. Penting banget. Penting. Vicky, lu punya fantasi kalau bercinta sama istri lu seperti apa? Coba gue pengen denger dulu. Baru tante nih. Sama nggak? Kalau nggak sama, tetot. Aku sih seneng berkonsep ya. Ya kan jujur ya, orang menyampaikan fantasinya gitu loh. Berkonsep Maksudnya gimana? Ya misalkan ya, kalau aku jadi Batman dia Catwoman. Misalkan ya. Jadi kalau misalkan aku yang begini misalkan ya, tetetetet, Batman telah datang, dia yang cuma meow. Gitu. Ya boleh dong, orang berfantasi masa nggak boleh? Bagaimana sih? Ya boleh dong. Maaf ya tante ya. Tante, maaf ya tante. Ini hanya aku ya. Tante, ya. Ini kan Vicky tante. Iya. Jadi menurut lu penting. Iya, kalau nggak main kayak army-armian gitu. Tembak nih. Iya, misalkan ya, tembak nih. Kerjanya aku nyerah.
Ini anaknya. Iya. Tante Erni. Iya ya. Anaknya Tante Sini Erni. dong, boleh nggak kenalan? Dia tuh mau minta foto sama Raffi. Tapi anaknya nanti pas Iya. obrolan selesai boleh masuk ya. Aduh, Tante. Kalau Tante apa? Kalau Tante fantasi nih, menurut Tante. Kalau tadi aku tuh kayak gitu. Ini tulis dong 17 di atas ini. 18 plus ya. Iya, Enggak, ini sih di ini segmen ya. ini tulis. Kan jamnya Jadi nanti kalau juga. kita tayang ulang kan abis ini tayang ulang, ada tulisannya memang kita udah nulis Iya. nih 17 18 plus gitu. Harus tulis. Gimana Tante? Kalau menurut Tante fantasi? Atau Tante yang suka udahlah biasa aja. Enggak, aku sih suka. Karena apalagi untuk orang-orang yang menurut aku ya kayak udah berkeluarga, suami istri, udah lama gitu. Udah yang 10 tahun ke atas. Kayak aku kan udah 19 tahun gitu ya. Kalau yang misalnya begitu aja jadi Monoton. seperti kayak rutinitas doang. Itu bahaya pasti- juga. Iya, jadi akhirnya kayaknya ya udah kayak begitu emang karena rutinitas doang gitu. Tapi kalau aku tuh emang senengnya agak-agak kayak kita nyoba sesuatu yuk kayak di tempat yang nggak lazim lah gitu. Biasanya orang kan kalau kayak gitu Di mana Tante biasanya? Oh kalau Vicky kan kostum tadi. Kalau Tante Erni di tempat nggak lazim. ya kayak gitu misalnya kayak Di mana, di truk atau di mana? ya kayak biasanya kan orang Di kamar mandi. pada umumnya kamar mandi umum dong. pada umumnya kan Umum. biasanya tapi itu udah agak sedikit di atas umum. Biasanya kan Iya. orang pasti kan Biasa tempat kan di tidur, kamar. tempat tidur Tempat gitu. tidur. Ya ini boleh beralih kayak ke Dapur mandi. kali Tante ya, kamar. kayak open cup di dapur. Iya maksudnya kayak lebih lucu gitu sambil kayak masak kan bisa juga. Ya gitulah, pokoknya dicari tempat-tempat yang kayaknya apa ya tidak terpikirkan kalau di situ tuh bisa terjadi seperti gitu itu ya? gitu. Oh berarti kalau Tante lebih kepada tempatnya. Di dapur, di kamar mandi, Iya, venue-nya di ya. teras mungkin bisa. Mobil lucu sih. Ya misalkan ya. Kalau mobil lu mah, lu di tol karena nggak punya duit. Puterin Jagorawi. Ya mau di tol masa di tol. Tronton itu. Masa di tol ya enggak lah. Enggak yang masa di tol. Tapi menurut lu Fix, Ya. seks itu seminggu berapa kali? Nah ini nih aku mau belajar dari Tante. Ya ini Lempar yang cemburuan gua sih. gagal ya walaupun sering. Tapi gua gagal. baca ini kalau Tante percaya nggak? Serius? Tante nggak tahu. Nggak tahu aku. Vicky itu menikah ini 24 kali. 24 kali. Luar biasa. 3 kali dia menikah resmi dan 21 kali menikah di puncak secara sirih. Ini lama-lama begitu masuk Eptanas besok. Kalau ini yang diulang ini lama-lama jadi pertanyaan itu masuk kayak orang-orang ujian. Lu depan Tante Erni berapa kali lu menikah? Iya beneran. Dengan rasa menyesal dan akan saya jadikan sebagai pelajaran saya untuk menjadi penggalang yang lebih baik. 24 hours. 24 kali. 24 Berapa kali kali. menikah? Resmi. Yang tercatat di KUA, Iya. yang teradministrasikan oleh negara. Iya. 24 kali itu resmi semua? Ini Berapa baru kali yang resmi? 3 Tante. Oh 3. Yang sirih di puncak sama Haji Rohim, siapa tuh? Haji Marjuki lu orang nonton. Oh iya. Ganti nama aja lu. Orang namanya ganti Haji Marjuki diganti Haji Marjuki. Iya, Haji Marjuki. Ganti aja. Haji Marjuki Iya. 21. 21. Jadi 21 kali menikah sirih dia Tante Erni. Dan 3 kali menikah resmi, terakhir sama yang hijab, yang nikah resmi. Yang jaga. Oh iya. Kalau seorang Tante Erni melihat seorang pria yang menikah lebih dari 20 kali begini, apa yang ada di benaknya seorang tante? Apakah dia predator seks? Ataukah dia memang... Kok apa-apa nih Iya, bukan. Gue minum jadi Bukan. kagak. Ini kan bicara nih, maksudnya apakah memang gimana kalau tante? Kalau Apa? kalau saya malah nggak ngelihat ke situ sih sekarang jangan nggak mau ngejudge orang gitu. Iya. Karena kita belum tentu juga lebih baik dari dia gitu. Wih, dewasa banget. Apa? Seneng dibelain lu. Bener lah, tante bijaksana menyikapi segala sesuatu. Iya. Enggak, tapi justru aku kepengen tahu lebih jauh, lebih dalam apa sih yang ada di pikirannya Mas Vicky sampai kayak kok bisa sampai segitu banyaknya gitu nikah. Terus apakah maksudnya kalau kayak menikah itu ini kan pikiran kita masing-masing beda dong, boleh Betul. ya. Kalau misalnya kayak aku kan mikirnya kalau mau nikah itu kita harus yang benar-benar udah kenal banget gitu sama ini orang baru mau gitu. Apakah kalau kayak Mas Vicky tuh begitu kenal sehari langsung tangkap terus gue kawinin gitu? Nah, lu tanya, apakah lu maaf nih kayak tadi nih yang kurang ajar misalnya gara-gara nenen atau gimana lu jadi nikahin?
Itu amat ya. Oh iya dong. Iya, bukan. Gara-gara lu pengen nenen gitu maksudnya. Enggak gitu. Gimana? Bukan semuanya faktor seks juga. Tapi Lebih kepada faktor tertantang. Makanya pernikahan tuh ada dua. Nikah yang lahir karena tantangan. Biasanya dengan image playboy yang misalkan atau apapun seperti saya, sulit meyakinkan seorang pasangan untuk benar-benar suka. Jadi patokan dia, ya udah aku sih nggak percaya sama kamu. Satu-satunya yang bikin aku percaya sama kamu cuma satu, apa? Nikahin aku. Jadi aku nikah karena tertantang untuk mewujudkan rasa sayang aku sama dia. Tapi karena tidak ada sebuah proses, nah ini kadang-kadang ada yang tidak berjalan baik karena kita akhirnya jadi tahu setelah kita menikah. Harusnya kita saling tahu sebelum menikah. Iya, Ini betul. pelajarannya. Proses iya, itu iya. penting. Nggak ada nikah itu karena first impression tiba-tiba orang jadi suka. Yes. Tapi nikah itu semua karena proses. Kenapa aku bilang begitu? Aku adalah pelaku sejarah yang gagal di area itu. Makanya aku pengen belajar. Maaf, aku minta nomor tante ya. Biar belajar. Biar belajar. Biar. Ya kan tante rumah tangganya bagus gitu loh. Rumah tangganya berjalan baik, bagaimana bisa berumah tangga seperti itu gitu loh. Kan apa salahnya sebagai kakak Iya, mengayomi betul, betul. adik. Tante, apakah Iya, menurut Tante pentingkah memuaskan pasangan di ranjang? Oh, penting sekali. Itu penting sekali dong. Coba maaf ya. Enggak, apa sih? Dari orang belajar. Apakah memuaskan pasangan menurut Tante itu sangat Penting lah. penting? Ya, tante. Nah ini untuk para, ini kan memang udah Edukasi lah. Nah, edukasi ya, dari 18 tahun ke atas. Sepenting apa, dan ini kan juga ada, ini kita bicara memang sebuah hal yang memang terjadi. Banyak banget Tante istri-istri atau perempuan-perempuan yang tabu, yang malu. Maksudnya gimana sih ya, mereka tuh pengen memuaskan suaminya tapi mungkin dia malu untuk berkomunikasi. Dia juga mau cerita ke temennya mungkin takut, dia malu. Nah mungkin di sini kita berbincang sama Tante ini supaya, karena Tante bilang kan ini Iya, kayaknya penting. suami pasti puas sama Tante. Iya. Wah. Ada ilmu ya Pak? Iya, kalau aku mikirnya gini ya, misalnya kalau satu perempuan ini bisa menjadi fantasinya, misalnya kayak istri ini yang bisa menjadi fantasi suaminya itu dalam hal apapun. Kayak misalnya nih, laki kan sering berfantasi gini ya, kayak oh gue nih pengen sama istri gue nih, dia tuh kayak penari striptis. Misal ya, ini misal. Tante pernah. Jadi maksudnya kita Maksudnya buat suami gitu Tante. kita iya dong. Jadi maksudnya aku mikirnya, oh daripada dia harus keluar terus mencari penari striptis, kenapa tidak saya yang jadi penari striptis buat dia? Dan jangan malu Tante. Iya Untuk dong. seorang istri ya. Malu, iya. Bisa eksploitasi. Iya explore betul, itu, betul. kan. Malah dia jadinya kan yang setiap saat tuh selalu yang dia tuh selalu bisa memenuhi fantasinya. Dan mungkin kalau Tante nih, kan ada juga istri tuh yang kadang malu ke suami. Maksudnya gimana sih kode supaya istri tuh berani, karena ini Karena tuh kan banyak minta banget duluan nggak sih, terjadi. Tante? Kalau di kota-kota besar mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, ini kan hal yang biasa. Tapi kan banyak banget perempuan-perempuan yang di luar sana tuh yang masih merasa gimana ya cara aku memulai sama suami nih. Kadang aduh aku udah lama nggak disentuh suamiku gitu. Gimana cara membuat ngasih kode, kadang malu, kadang gengsi, gimana? Kalau Tante gimana? Iya, Jadi gitu. kita tahu. Kalau aku jarang ngasih kode, biasanya udah disamperin duluan biasanya. Tante yang samperin. Dia udah nyamperin duluan. Nggak kode dari Misalnya, suami. Aku biasanya nggak ngasih, selama ini ya jarang ngasih kode sih. Tapi kan paling kalau misalnya kayak aku lagi kepengen duluan gitu, ya tinggal kayak usap-usap gitu, gini yang nendot-nendot, akhirnya kan juga dia tahu. Ya, Jadi jangan malu untuk perempuan juga untuk aktif di luar. bermanja-manja gitu lah. Usap-usap awalnya. Usap-usap, usap ubun-ubun. Apa sih ya? Gue nanya normal ya kayaknya. Gila Kalau kirain gue yang nanya kayaknya nggak wajar gitu loh. Lu kirain Raffi nanya normal aja. Lu 24 kali menikah, pengalamannya apa yang paling tergila? Lu 24 kali cewek itu menikahin, dinikahin, yang nggak dinikahin kan lebih. Berarti mungkin lu ribuan. Lu mantan-mantan lu tuh bisa jadi partai. Lu tau partai nggak? Apa yang tergila 24 kali lu menikah? Coba gue mau nanya sama lu. Ya ini sih ya bos. Pernah diborgol gitu? Enggak sih. Bukan diborgol polisi ya? Bukan. Ya kayak, ya maaf ya. Ya dalam berhubungan, akunya sekali, dianya keluarnya sampai 17 kali. Nah ini bener gak? Demi Tuhan, demi Allah, gue serius. Gue ngomong apa, dia berbagi aja. Ini enggak, ini serius. Demi Tuhan, Elunya demi keluar Allah. sekali? Iya, dianya 17, 11. Maksudnya lu ejakulasi sekali, Iya. wanitanya ejakulasi 11, orgasm bisa sampai 11 kali, 17 kali. Jadi selama gue ngelihat dia itu kayak sebuah kayak misalkan ya,
Oh, itu kayak yang apa ya? Menurut gue kayak ya maaf ya. Maksudnya ini kan gue berbagi. Jadi kayak ya ini kan cuma edukasi doang. Tapi hal itu kadang-kadang di dalam rumah tangga, gue pernah punya pasangan, dia itu maaf nih, dikasih uang, ya istilah kita kerja keras kita nih ngasih keringat nafkah, itu biasa aja responnya. Tapi di saat kita mampu memberikan itu sebuah kebahagiaan yang sampai kita tuh sayang capek ya mau apa itu demi Allah gue. Jadi kita tuh harus bisa ngerti kebahagiaan wanita itu nggak semuanya dengan materi. Betul. Tapi hal itu juga penting. Betul. Makanya gue nggak ego dalam main, gue tunggu dulu gitu loh. Nggak yang tiba-tiba ada ya. Itu misalkan ya. Gitu. Jadi gue berproses ya. Ya. Ya ini kan ya maaf ya. Ini hanya berbagi pengalaman ya. Gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh ego gitu loh. Kan cowok kadang-kadang pengen doang gitu loh. On fire gitu ya kan kayak kayak ibarat ada kayak sensei tuh kayak ada ilmu-ilmunya gitu loh. Tapi kalau lu yang memang memuaskan atau lu pengen dipuaskan? Keduanya lah kita pasti. Tapi di saat gue udah memberikan dia sebuah kepuasan yang lebih, dia pasti akan treatment. Ayo karena gantian kamu sayang, aku udah cukup. Gitu. Ya ini sih iniannya gitu loh. Kalau buat seorang perempuan, apakah orgasme itu ada juga kan wanita yang aku dengar-dengar, udah deh, aku mah nggak orgasme nggak apa-apa, yang penting suamiku. Gitu. Ada juga. Ada yang begitu. Tapi lama-lama nggak bagus juga. Ada juga yang enggak, bagus. aku aja. Ada kalau Nah ini. karena gue nanya tante bukan nanya lu. Iya, enggak lu mulu lu. Strategi Kongo yang itu. Gue pengen dong tapi begitu. Menurut tante tapi nggak apa-apa dong tante kayak gitu ya. Itu Saling bukan nggak mengerti. apa-apa, maksudnya kalau kayak sampai laki itu harus sampai menunggu mau memuaskan pasangannya, itu luar biasa. Itu harusnya semua laki-laki harusnya mungkin berpikirnya seperti Bener, itu ini ya. sampai 17 kali. Iya, itu sih luar biasa sih, baru dengar gue. Tante baru dengar? Baru dengar. Berarti tante belum sampai. Gitu 17 kali nggak pernah. Bener sih. Enggak, lu pelaku saja, lu diapain sih itunya, dioperasi atau gimana? Cuma ada yang mengesarakan juga sih. Apa? Ya sampai dibawa ke dokter dianya. Dibawa ke dokter kenapa? Dibawa ke dokter sobek. Kobek. Ya, gila Ya sobek. mungkin karena mainnya maaf ya. Berarti lu anaconda? Ya terlalu ini. Bener. Lu Ya anak kita kondom. kan lupa gitu namanya begitu kan. Kadang-kadang kita lupa gitu mainnya apa gitu. Jadi ya ini aja. Ya mungkin Gila. kadang-kadang ada yang explore terlalu kayak nggak ini gitu. Pas udahannya aduh. Gitu. Kayak perlu dijahit gitu. Iya, dan dijahit maaf ya. Ya, itu yang hal yang terlalu ininya gitu. Tapi Tapi kan sebelumnya- ukuran sebenarnya jadi masalah nggak? Enggak ya? pastilah. Ukuran dan teknik sih. Teknik. Teknik. Itu yang perlu digaris Teknik baik seperti apa sih tante menurut tante? Teknik baik. Ya kan biar orang tahu juga kan. Tekniknya counter attack atau Iya, defense? apa defense kayak Chelsea kan dia agak bertahan. Chelsea mana Teknik. nih? Pasti Mas Vicky lebih tahu lah kalau ngomongin soal teknik sampai 17 kali begitu. Iya kan, tapi saya kan bukan jadi wanita, jadi saya nggak tahu. Yang perlu saya dengarkan ya dari si wanitanya tuh apa gitu kira-kira teknik. Gimana ya kalau cewek itu? Kayaknya cowok lah ya yang Harus lebih, cowok. yang- Jadi yang sebenarnya lebih Intinya Kalau Raffi adalah, Ahmad sendiri sekarang nih belum saya tanya nih, strategi apa yang digunakan? ya lu tanya Gigi lah. Wah, sombong. Bukannya sombong, gue sih udah terbukti tante. Iya. Perbandingannya nih kalau gua kan tadi 117 gitu. 111, 19 gara-gara itu. Bisa sampai segitu juga, Pi. Iya. Pantesan. Makanya kalau wanita, ini bener ya, kalau wanita memang seksnya udah cocok, dia nggak akan bisa lari kemana-mana. Pasti. Itu Nagita nggak bisa lari kemana-mana. Iya. Ah, lu cewek lu pergi semua. Bukan Nggak ada yang cocok berarti. Bukan dia yang Oh, pergi. ke rumah sakit mulu kali. Iya. Karena dijahit melulu kali jadinya ya.